Saudara, banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Jakarta yang menyebabkan kemacetan. Banjir masih merendam ruas jalan Cakung Cilincing Raya, Jakarta Utara dan membuat kemacetan panjang dirasakan para pengendara. Bahkan ketinggian air yang mencapai 40 cm membuat kendaraan roda 2 yang berupaya menembus banjir mati mesin. Pengendara diimbau mencari jalan alternatif, menghindari banjir dan kemacetan. Makanya ada beberapa motor yang mengalami mogok, mati mesin ya? Iya, mati mesin. Ketinggian perkiraan berapa senti, Bang? Ketinggian perkiraan 30-40 cm lah. Ini banjirnya termasuk parah apa enggak? Iya, ini udah termasuk parah. Soalnya udah kejadian 2 kali begini. Lebih parah dari yang sekarang. Kenapa kalau sekarang, Bang? Parah. Masalahnya airnya lagi pasang. Lalu? Ya, airnya udah malah dari kali. Ini berarti termasuk tinggi ya, Pak ya? Iya. Pak, ini banyak sepeda motor yang mati mesin, Pak? Banyak banget. Ada berapa, Pak? Perkiraan ada puluhan, ada berapa tadi, Bapak? Puluhan. Ratusan rumah di Jalan Lestari, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 60 cm. Aktivitas warga terganggu, bahkan anak-anak libur karena tidak bisa berangkat ke sekolah. Banjir terjadi akibat meluapnya aliran Kali Cakung Lama karena hujan terus turun. Seorang lansia berusia 79 tahun meninggal dunia terseret arus saat banjir menimpa Perumnas 3 Kota Bekasi, Jawa Barat. Meski sempat diselamatkan, nyawa korban tidak tertolong. Wali Kota Bekasi yang mendapatkan laporan adanya korban banjir langsung menemui keluarga korban. Adanya korban menjadi evaluasi penanganan banjir di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Ada satu warga masyarakat Kota Bekasi yang kemudian terseret oleh arus sehingga meninggal dunia. Dan oleh karena itu tentu menjadi evaluasi. Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi warga korban banjir di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wapres menerima keluhan dari pengungsi yang belum mendapatkan bantuan makanan di hari kedua bencana banjir. Warga meminta pemerintah melakukan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan membangun turap di sepanjang Kali Bekasi. Setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera 3 hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini. Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tetapi nanti tolong ya Bapak Ibu ya diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan kita dari sehari ada. Sementara itu, saudara, personel Polri dan juga TNI mengevakuasi korban banjir, yaitu bayi berusia 15 hari yang terjebak banjir di Desa Pait, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, saudara. Tidak hanya bayi, petugas juga mengevakuasi warga lanjut usia dengan cara digendong di tengah genangan air. Lebih dari 200 warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman setelah rumah mereka terkepung banjir, saudara. Kecamatan yang terdampak banjir, di mana Kecamatan Siwalan dan Seragi. Untuk Kecamatan Siwalan sendiri ada 3 desa dan kemudian Kecamatan Seragi ada 4 desa. Kurang lebih ada 214 masyarakat pengungsi yang kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan 3 posko pengungsian. Banjir juga merendam 29 desa di Karawang, Jawa Barat, saudara. Kondisi ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi pada hari Sabtu hingga hari Minggu. Pantauan udara ini, saudara, menunjukkan banjir yang merendam permukiman di 8 kecamatan di sekitar Sungai Citarum. Ketinggian air berkisar antara 1 hingga 2 meter. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Karawang,
ada 33.391 jiwa terdampak hingga sebagian diantaranya harus mengungsi. Dan untuk membantu para korban banjir, saudara, pemerintah Kabupaten Karawang membangun dapur umum serta menyiagakan personel SAR gabungan. Di Kabupaten Karawang tadi laporan dari grup ada sekitar 8 sampai dengan 10 kecamatan yang banjir pada hari ini. Yang pasti satu Pangkalan, Teluk Jambe Barat, Teluk Jambe Timur, yang di Karaba, di Bintang Alam, terus di Karawang Barat sendiri, Karawang Timur, Kelari, tadi Cilebar, sementara dilaporkan Tirta Mulia, itu ada 8. Sempat terendam selama 3 hari, saudara, kini 2 jalur rel di Petak Pekalongan hingga Sragi di Pekalongan, Jawa Tengah sejak Senin pagi mulai surut. Saat ini perjalanan kereta api sudah kembali normal meski masih dalam kecepatan yang terbatas. Meski air surut, saudara, namun bantalan rel belum sepenuhnya stabil sehingga perlu penanganan lebih lanjut. Pada titik ini diberlakukan pembatasan kecepatan maksimal 30 km per jam serta pengawasan yang intensif oleh petugas prasarana guna memastikan stabilitas dan keamanan lintasan. KAI Daob 4 Semarang menegaskan bahwa pembatasan kecepatan dan pengawasan ketat ini merupakan bagian dari prosedur keselamatan sebelum jalur ini dinyatakan benar-benar normal. Langkah pengamanan mengingat kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan dan juga pemantauan lanjutan guna memastikan keselamatan perjalanan kereta api. Upaya percepatan normalisasi jalur kereta api tersebut agar perjalanan kereta api dapat kembali berjalan secara bertahap dan aman serta normal kembali. 23 perjalanan kereta api dibatalkan akibat genangan air di petak jalan Stasiun Pekalongan, Stasiun Sragi. Pembatalan kereta api dilakukan PT KAI karena kondisi lintasan hingga saat ini masih memerlukan penanganan. Manajer Humas KAI Daob 4 Semarang, Lukman Arif bilang, PT KAI terus melakukan berbagai upaya percepatan normalisasi jalur agar perjalanan kereta api dapat kembali normal. Masih harus dibatalkan sebagai dampak adanya genangan air yang terjadi pada peta jalan antara Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, tepatnya di kilometer 88. Banjir di sejumlah titik di Pekalongan, Jawa Tengah berimbas pada dibatalkannya perjalanan kereta api di berbagai daerah. Tak hanya pembatalan jadwal keberangkatan kereta, banjir Pekalongan juga berdampak pada terganggunya perjalanan kereta api. Ketidakjelasan waktu kapan kereta akan kembali melaju, sejumlah penumpang kereta Majapahit rute Malang Jakarta yang melewati jalur utara terpaksa turun di tengah perjalanan setelah sempat menunggu selama 10 jam lebih. Para penumpang kereta mengaku memilih untuk mengganti moda transportasi karena kereta harus berhenti berjam-jam lamanya. Di setiap stasiun aja berhenti itu sekitar 5 jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang terus berhenti di selanjutnya itu butuh 3 jam lebih. Jadi kereta jalan menuju stasiun berikutnya sekarang kita tunggu 3 jam, kereta jalan 5 menit, berhenti lagi sekarang. Melanjutkan perjalanan pakai travel atau slow. Terus mundur. Terganggunya perjalanan kereta api juga membuat sejumlah penumpang kereta Majapahit terpaksa turun dan berebut kamar mandi di stasiun kelas 3 atau stasiun kecil. Hal ini terpaksa dilakukan karena kapasitas air di kereta telah habis sejak pagi. Toilet. Emang air di gerbong habis? Ya, habis. Dari jam berapa habis? Habis dari jam berapa ya? Tadi jam 9-an udah isi. Keretanya kan ya berhentikan ke stasiun kecil, jadi kita bisa numpang ke toiletnya stasiun. Tak hanya kereta Majapahit rute Malang Jakarta yang terganggu, sejumlah jadwal perjalanan kereta Daob 8 Surabaya yang melalui jalur utara terpaksa membatalkan 5 perjalanan kereta api imbas banjir Pekalongan. Data Daob 8 Surabaya mencatat, hingga Minggu petang kemarin 2.345 penumpang memilih membatalkan tiket keberangkatan mereka. PT KAI menjamin pengembalian tiket 100%.
Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya menyatakan proses pengembalian tiket dapat dilakukan di 6 stasiun, call center 121 atau melalui aplikasi KAI. Untuk kereta api yang datang di wilayah Daob 8 Surabaya juga kelambatannya tinggi. Nah, itu mengakibatkan kami hari ini Senin tanggal 19 Januari itu membatalkan 5 perjalanan kereta api dari stasiun wilayah Daob 8 Surabaya. Rinciannya adalah 3 keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi, serta ada 2 keberangkatan dari stasiun Malang. Nah, hal ini dilakukan karena angka kelambatan yang tinggi, sehingga untuk berangkat kembali menuju arah barat kereta api tersebut itu sudah tidak mungkin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa hari belakangan menyebabkan banjir di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah yang dipicu tanggul jebol dan air pasang. Banjir juga merendam rel kereta sehingga tidak dapat dilalui. Tim Liputan, Kompas TV.